Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sedang jemaat Gereja Talitakum. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan urapan yang baru, hikmat dan kuasa-Mu menyertai di dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biar firman itu tidak kembali dengan sia-sia, biar firman itu akan jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Kalau kuasa-kuasa iblis roh jahat yang coba merintangi, menghalangi, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan satu judul, yaitu waspada dan berjaga-jaga. Sekali lagi, waspada dan berjaga-jaga. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu tanggal 21 Mei, hari Kamis. Saya berharap saudara juga akan tetap mengikuti ya di dalam ibadah pagi hari. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jikalau kita melihat dan merenungkan firman Tuhan di dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan kita peringati bersama-sama, kita tahu bahwa Tuhan Yesus pada saat Dia datang kedua kali nanti akan sama dengan pada saat Dia terangkat di surga. Sekali lagi, pada saat Tuhan datang yang kedua kali, Dia akan sama, dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, Dia akan datang di awan-awan seperti pada waktu Tuhan Yesus terangkat atau pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Baik, oleh sebab itu saya ingin memberikan satu bagian yang pertama, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea," ini malaikat sedang berbicara, "mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Sekali lagi, dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Dia akan datang kembali ya di atas awan-awan. Wah, itulah ya kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua yang kita nanti-nantikan. Sebab sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan bahwa ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh hamba nabi-nabi terdahulu yang belum digenapi, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-30. Di sana juga Tuhan Yesus katakan, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu, ya Anak Manusia atau Yesus itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara perhatikan, Dia akan datang kembali di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, atau disebut parusia. Saudara, Yesus akan datang kembali di atas awan-awan. Kemudian di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sana dikatakan,
kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, perhatikan, meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Perhatikan, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, sekali lagi, kedatangan Tuhan Yesus sama seperti pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga di awan-awan, dan kemudian dikatakan pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, mereka yang meninggal di dalam Tuhan, yang sudah lebih dahulu meninggal di dalam Tuhan, mereka akan bangkit dan akan terangkat bersama-sama di awan-awan. Nah, sementara kita yang masih hidup, kalau kita masih diberikan umur panjang, kita masih hidup dan tetap setia di dalam Tuhan, maka kemudian kita juga akan terangkat bersama-sama di awan-awan. Saudara, ini hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, kita mari bersama-sama untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin mendekat pada Tuhan, supaya pada saat kita dipanggil Tuhan, pada saat kita sudah meninggal lebih dulu, ya, kita nanti akan terangkat, bangkit dari kubur, dan kemudian naik ke surga, ke awan-awan, dan kemudian ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, namun jikalau kita masih hidup, karena kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita juga akan terangkat di awan-awan. Ini yang menjadi pengharapan kita bersama, saudara. Tentunya saya berdoa, saya berharap, saya memohon pada Tuhan, jangan sampai ada jemaat GSI Talitakum nanti yang tertinggal. Jangan sampai ada jemaat GSI Talitakum di Malang ini yang pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, sementara yang lain terangkat dan ada yang tertinggal. Saudara, ini sesuatu hal yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita mengoreksi diri kita masing-masing. Kita masih diberikan kesempatan hidup, berarti Tuhan memberi kesabarannya bagi kita untuk kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, supaya benar-benar pada saat kita menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan, kita semua bersama-sama terangkat. Puji nama Tuhan. Itu bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan bagian yang kedua, saya ingin sampaikan bagaimana kalau sampai ada yang tidak terangkat. Bagaimana kalau sampai ada yang tertinggal dan yang tidak terangkat. Saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-21, ya, Matius pasal 24 ayat yang 21, di sana dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Saudara,
Saudara yang tidak terangkat, saudara akan mengalami satu dikatakan siksaan yang dahsyat. Ya, akan ada penganiayaan yang dahsyat yang Daniel menubuatkan bahwa itu adalah 7 tahun, 3,5 tahun, ditambah 3,5 tahun. Akan ada siksaan yang dahsyat, penganiayaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Saya membayangkan seperti apa itu siksaan, seperti apa itu penganiayaan, seperti apa penderitaan yang terjadi di saat 7 tahun ya pada masa itu. Saudara, ada seorang hamba Tuhan katakan bahwa saat ini di dalam kita menghadapi pandemi ya COVID-19 ini merupakan satu pencobaan ya, satu latihan sepertinya. Sepertinya kita sudah merasakan 2 bulan atau hampir 3 bulan. Sepertinya kita akan mengalami sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat. Tetapi saudara, penderitaan pada waktu itu bukan berbulan-bulan tetapi 7 tahun. 3,5 tahun ditambah 3,5 tahun. Dan penderitaan itu belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi seperti pada waktu itu. Saudara, di situ saya membayangkan bahwa pada saat itu dikatakan ya listrik sudah tidak menyala lagi. Air ya PDAM tidak mengalir lagi. Saudara akan mengalami kesulitan belanja. Ya, saudara akan mengalami kesulitan untuk membeli sesuatu. Ya, dan kemudian di saat itulah akan muncul yang namanya antikristus. Antikristus akan menawarkan ada satu solusi supaya kalian tidak mendapatkan penganiayaan, supaya saudara tidak mendapatkan kesulitan, yaitu diberikan tanda atau saudara harus menyangkal, saudara harus dipaksa untuk menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, inilah yang akan ditawarkan solusi yang akan diberikan oleh antikristus. Jikalau ada anak-anak Tuhan yang tertinggal. Saudara, tetapi kalau mereka yang mau menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan, yang mau menyangkal bahwa mereka tidak percaya lagi bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mereka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Listrik akan menyala lagi, ya, air akan mengalir lagi, saudara akan mudah berbelanja ke sana sini. Bagi mereka anak-anak Tuhan yang mau menyangkal siapakah Yesus itu, yang tidak percaya, yang tidak percaya lagi bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara akan mendapatkan kemudahan. Oleh sebab itu saudara, bagian yang ketiga saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu tolak segala tawaran yang diberikan oleh antikristus. Saudara, sekali lagi bagian yang ketiga, tolak tawaran apa saja yang diberikan oleh antikristus. Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Ya, Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Perhatikan, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 ini dikatakan, ya, akan ada kemudahan yang diberikan bagi mereka yang mau diberi tanda, yaitu tanda atau chip
ya, di tangan kanan dengan jelas, di tangan kanannya atau di dahinya, yaitu tanda 666. Itulah tanda yang diberikan oleh antikris. Sehingga mereka yang mau menyangkal Yesus dan mau diberi tanda itu, mereka tidak akan mengalami kesulitan lagi. Mereka dapat berbelanja seperti biasa. Mereka akan menikmati listrik yang nyala, air PDAM yang berjalan kembali. Tetapi bagi mereka yang mau menolak, tidak mau menerima tanda itu, mereka akan mengalami penganiayaan. Mereka akan mengalami penderitaan yang sangat berat. Saudara, namun melalui firman Tuhan pada hari ini, saudara, saya ingin sampaikan pada saat saudara tertinggal dan kemudian saudara akan diberikan tanda itu, saudara, saya ingin sampaikan, saudara, apapun penganiayaan, apapun penderitaan yang saudara hadapi, saudara harus tetap menolak. Saudara harus tetap menolak untuk diberi tanda 666, baik di tangan kanan ataupun di dahi saudara. Saudara, ini sangat penting, saudara. Oleh sebab itu, jika saudara ingin tidak mengalami itu, saudara harus benar-benar berdoa dan saudara hidup benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, supaya kita benar-benar akan terangkat pada waktu bersama Tuhan datang di atas awan-awan. Ini sesuatu hal yang sangat penting. Sekali lagi, saudara, saya tidak berharap saudara harus melewati antikristus, penganiayaan yang berat itu, saudara. Tetapi biarlah kita akan bersama-sama terangkat ke surga, dan kita tidak melewati masa-masa penganiayaan yang belum pernah terjadi dan yang tidak akan terjadi lagi, dikatakan. Saudara, bagian yang keempat, bagaimana mereka yang menerima pemasangan chip tersebut. Bagaimana mereka yang menerima tanda-tanda tersebut. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, mereka yang mau menerima tanda 666 di tangan kanannya atau di dahinya, dikatakan mereka akan mendapat bagian, yaitu di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Artinya apa, saudara? Mereka yang menyangkal Yesus, mereka yang mau menerima antikristus, tanda itu, mereka memang akan mendapatkan kemudahan. Tetapi kemudahan itu hanya 3,5 tahun, ditambah 3,5 tahun. Dan setelah itu mereka akan mengalami yaitu hukuman yang kekal. Mereka akan dibuang ke dalam api dan belerang. Mereka akan masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan antikristus itu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, sekali lagi, jikalau ada di antara saudara yang harus tertinggal pada waktu Tuhan Yesus datang, saudara, tolak apapun yang ditawarkan oleh antikristus. Tolak apa saja yang diberikan tanda itu kepada saudara. Maka saudara akan tetap selamat bersama-sama dengan Tuhan. Setelah masa 7 tahun itu lewat, maka saudara juga akan bersama-sama di sorga yang mulia. Walaupun saudara harus melewati penganiayaan, walaupun saudara harus mengalami penderitaan yang berat, tetapi saudara akan tetap bersama-sama di sorga yang mulia. Puji nama Tuhan. Jadi kita akan diperhadapkan 2 hal. Yang pertama tentunya akan 3 hal, saudara, diperhadapkan 3 hal. Yang pertama tentunya, jikalau Tuhan Yesus belum datang, tetapi kita sudah lebih dulu dipanggil Tuhan, sekali lagi, jikalau
Tuhan Yesus belum datang, kemudian kita sudah dipanggil Tuhan, tetapi kita kedapatan setia kepada Tuhan, kedapatan sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka pada waktu Tuhan datang, kita akan dibangkitkan. Dan kemudian yang kedua, pada saat Tuhan Yesus datang, kita masih hidup dan kita kedapatan setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka kita juga akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan datang dan saudara tertinggal, saudara akan mengalami penganiayaan 3,5 tahun ditambah 3,5 tahun tadi. Dan kemudian saudara, pada saat saudara tetap menolak untuk diberikan tanda, saudara juga tetap akan bersama-sama dengan Tuhan di surga yang mulia, walaupun harus melewati penganiayaan yang berat. Saudara, bagian yang kelima, bagian yang terakhir. Oleh sebab itu saudara, bagian yang kelima saya katakan, persiapkanlah diri kita mulai sekarang juga. Bagian yang kelima saya katakan, persiapkan diri kita sekarang juga. Jangan ditunda-tunda saudara. Jangan ditunda-tunda. Firman Tuhan katakan kita semua tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan datang. Kita tidak akan tahu. Tetapi tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah digenapi. Tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan yang kali yang kedua sudah mulai digenapi. Sudah banyak sekali hal-hal yang dinyatakan. Memang firman Tuhan katakan Tuhan belum datang, antikristus belum datang, karena masih ada yang menahan. Karena masih ada anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, yang mereka belum diangkat, yang mereka belum bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh yang penuh dengan Roh Kudus dan diangkat bersama dengan Tuhan, maka disitulah antikristus akan datang. Saudara, sekali lagi persiapkan diri kita mulai sekarang ini juga. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, kenapa bagian yang terakhir saya sampaikan ayat ini? Karena saya ingin mengingatkan, supaya kita benar-benar mempersiapkan diri kita mulai sekarang juga. Jikalau masih ada dosa, jikalau masih ada dosa di dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah waktunya saudara, untuk kita masing-masing mengoreksi diri kita masing-masing. Masih adakah dosa? Masih adakah dosa-dosa yang belum saya akui di hadapan Tuhan? Masih adakah dosa-dosa yang belum saya selesaikan di hadapan Tuhan? Jikalau masih ada, mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita, supaya kita benar-benar kedapatan hidup kudus. Dan kemudian kita mulai melangkah semakin mendekat pada Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan ada dosa yang masih tersimpan di dalam kehidupan kita. Cepat-cepat diakui. Masih ada kesempatan. Jikalau Tuhan belum datang sampai saat ini, jikalau kita belum dipanggil Tuhan, masih ada kesempatan bagi kita, supaya kita semua akan terangkat ke surga tanpa harus melewati masa aniaya 3,5 tahun. Tuhan Yesus mau supaya kita semua terangkat dan tidak ada yang tertinggal. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Dia ingin bersama-sama dengan saudara. Dia sangat merindukan kita untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak mau dan Tuhan tidak ingin ada satupun anak-anak Tuhan yang tertinggal. Mari, inilah kesempatan yang sangat baik. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Sepanjang kita masih diberikan hidup, sepanjang Tuhan belum datang, sepanjang kita belum dipanggil Tuhan, Tuhan berarti masih memberikan kesempatan.
untuk kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan masih memberikan kesabaran kepada kita. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Biarlah kiranya firman Tuhan ini akan meneguhkan iman kita. Untuk kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Semakin setia kepada Tuhan. Mari, di saat Tuhan datang, kita akan bersama-sama terangkat di awan-awan dan di sorga yang mulia bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau akan datang kembali di atas awan-awan seperti pada waktu Engkau terangkat di surga. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan supaya pada waktu Engkau datang di awan-awan, kami semua anak-anak-Mu, kami semua seluruh sidang jemaat-Mu GSJ Talitakum akan terangkat ke surga, terangkat bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan kami. Tuhan, kami berdoa supaya tidak ada satupun yang tertinggal. Tidak ada satupun yang tidak terangkat. Karena mereka kedapatan hidup kudus di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namun jikalau saat ini ada di antara sidang jemaat-Mu yang masih belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kami semua untuk kami benar-benar hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa, jikalau Tuhan, mereka Tuhan ada yang tidak terangkat ya Tuhan. Tuhan kiranya berikan kekuatan kepada mereka, keteguhan imannya. Walaupun mereka harus mengalami aniaya yang berat, walaupun mereka harus mengalami penderitaan yang berat, namun mereka tetap beriman kepada Engkau Tuhan. Mereka tetap setia dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga mereka juga pada akhirnya akan terangkat bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan tolong mereka Tuhan, supaya pada saat mereka tidak terangkat, pada saat mereka tertinggal, mereka akan menolak segala tawaran apapun yang diberikan oleh antikristus. Tanda ataupun chip yang akan diberikan di tangan kanannya atau di dahinya, mereka akan teguh imannya menolak semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebab kami tahu mereka yang akan menerima tanda itu, pada akhirnya mereka akan masuk ke dalam hukuman yang kekal, neraka di dalam api dan belerang yang dikatakan oleh firman-Mu. Tuhan, tolong Tuhan, ingatkan firman Tuhan ini ke dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, biarlah kiranya Roh Kudus akan mengingatkan kepada kami semua, untuk kami boleh mengoreksi diri kami masing-masing, sehingga kami benar-benar akan hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat semua ini Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan menghidupi firman ini. Segala roh-roh yang coba melemahkan kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus berkati anak-anak-Mu Tuhan di dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biar imannya tetap teguh, setia kepada Engkau Tuhan. Tuhan juga memberkati segala pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati pelayanan mereka. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu kita semua ketahui. Yang pertama yaitu bahwa besok tanggal 21 Mei, sekali lagi besok tanggal 21 Mei, kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang biasanya kita ibadah padang, tapi kali ini kita ibadah tetap di sini saja di rumah masing-masing, dan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Petrus Tarigan dari Bandung. Sekali lagi tanggal 21 Mei, saudara akan bersama-sama mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Petrus Tarigan. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara, mulai tanggal 22
Ya, mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 30 Mei, hari Sabtu, setiap malam kita akan ada firman Tuhan, ya. Akan ada firman Tuhan yang disampaikan melalui audio. Yaitu firman Tuhan yang berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, berbicara tentang Roh Kudus. Selama kurang lebih 10 hari kita akan setiap hari ada firman Tuhan. Memang pada saat itu saya menyarankan saudara tidak perlu berpuasa, karena kita perlu menjaga kesehatan kita, menjaga stamina kita, menjaga imun kita. Jadi saya menyarankan memang sebaiknya tidak usah berpuasa dulu. Tetapi kalau saudara merasa terdorong begitu kuat untuk berpuasa, silahkan. Ya, itu yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi tanggal 21 dan kemudian ada doa selama firman Tuhan selama 10 hari. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.